Ketemu lagi di What with West. Udah lama nggak ngobrol, bikin konten. Ada kesibukan sedikit. Tapi di video singkat ini, gue mau bahas sedikit ngulik-ngulik tentang timnas kita U23 di SEA Games. Main hari Jumat. Hari ini, gue bikin video ini siang karena lagi sempat-sempatnya. Nanti jam 19 akan kick off melawan tuan rumah Vietnam. Nah, ini bukan soal satu pertandingan saja, tapi memang lebih kepada overall persiapan kita. Apakah kita bisa kembali juara setelah tahun 1991? Itu kan pertanyaan yang berulang-ulang dan kadang-kadang selalu digadang-gadangkan ini prestasi kita yang menahan tim waktu itu sebagai tim Hindia Belanda, Soviet, kemudian akhirnya juara SEA Games 1991, tapi setelah itu ya kita kembali menjadi finalis AFF. SEA Games pun susah sekali kita untuk juara. Kali ini apakah Sintayong bisa mewujudkan ambisi itu setelah gagal kita di final kemarin di Filipina? Apakah ini peluang terbaik menghadapi Vietnam di laga pembuka? Di grup sana ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand sebagai unggulan. Di kita ada Vietnam tuan rumah, Myanmar, Filipina, Timor Leste. Pertandingan pembuka melawan Vietnam bukan pekerjaan mudah. Persiapan kita, ya di Korea kita menghadapi 3 pertandingan uji coba, tapi nggak bisa dibandingkan dengan lawan-lawannya Vietnam. Lihat ya, kalau Vietnam ikut AFF U23, ingat ya kita nggak jadi ikut karena banyak pemain yang tidak bisa tampil. Vietnam juara, mengalahkan Thailand. Kemudian persiapan kita hanya di Korea Selatan, di markasnya, di kampung halamannya Sintayong di Korea Selatan, menghadapi 3 tim. Waktu itu Andong Science College, kemudian Pohang Steelers, dan Daejeon Hana Citizen. Kita mencetak total 6 gol, kemasukan 7. Kita kalah 2 pertandingan melawan Pohang Steelers dan Daejeon, tapi kita bisa menang di partai pembuka 4-2 lawan Andong Science College. Tapi apakah itu cukup? Lihat lawannya, Vietnam. Mereka tampil di AFF U23, tadi saya katakan juara, lalu tampil di Dubai Cup. Lawannya itu ada Irak, ada Kroasia, ada Uzbekistan. Hasilnya pun nggak mengecewakan. Lawan Irak main 0-0, kalah 0-1 lawan Kroasia, kalah 0-1 lawan Uzbekistan. Setelah itu mereka 2 kali uji coba mengundang Korea Selatan U20 datang, bermain 1-1 dan menang 1-0 lawan Korea Selatan U20. U23 Vietnam, U20 Korea Selatan ya masih jauh lebih bagus jadwalnya ketimbang uji coba kita di Korea Selatan tadi. Sorotan saya di tim kita ini kembali kepada lanjutan kemampuan kita mengontrol emosi setelah AFF. Ada perubahan besar kan di laga AFF. Kita nggak pancing emosi terlalu berlebihan seperti biasanya, dan itu menjadi sorotan lawan. Kalau kita ngobrol ya sama wartawan-wartawan di Asia Tenggara yang liputan SEA Games, liputan AFF, itu mereka paham banget menjatuhkan pemain Indonesia yang mungkin secara kualitas individu bagus, secara tim bagus, adalah dengan mental mereka. Tekan, goyang, hajar, konsentrasi sebagai pemain individu dan akan merusak komposisi sebagai tim. Kelemahan kita adalah kontrol emosi, dan itu sudah diperbaiki Sintayong. Terlihat di AFF. Apakah ini bisa kembali terlihat di SEA Games? Itu harapan kita. Hadapi Vietnam jangan takut, main 0-0, seri 1-1 itu sudah menurut saya sudah bagus sebagai awal pembuka, karena lawan kita Vietnam tuh punya jadwal yang bagus. Habis lawan kita dia lawan Filipina, kekuatannya berkurang. Terus lawan Myanmar, kekuatannya berkurang lagi. Terakhir lawan Timor Leste yang paling dianggap lemah. Jadi dia menghadapi tim jadwal yang bagus, dari agak kuat, sedikit lebih kuat, dan yang paling tidak
diunggulkan sebagai tim kekuatan di SEA Games Timur Leste. Konsentrasi, fokus, jangan pancing emosi, ikuti strategi yang diinginkan, yang dibentuk oleh tim pelatih kita di bawah pimpinan Sintayong adalah modal bagi Indonesia untuk kembali berbicara di panggung Asia Tenggara. Masa Asia Tenggara nggak bisa? Mau ke Asia, mau ke dunia, lewatin dulu permainan kita di Asia Tenggara. Buktikan, meskipun persiapan singkat, meskipun tim kita tidak bisa dibilang fokus dalam persiapan menjelang SEA Games, tidak bisa tampil di AFF, menguji mengasah kemampuan, nggak ada turnamen-turnamen diikuti, sementara Vietnam kita tahu dengan persiapan yang bagus, tapi kita nggak boleh kalah, nggak boleh menyerah, dan kesalahan-kesalahan elementer nggak boleh lagi terjadi. Sorotan utama kita adalah fokus pada pertandingan, bukan masuk dalam jebakan emosi, perangkap emosi dari lawan. Itu yang saya tunggu. Kalau kalian menunggu apa dari perubahan tim kita era Sintayong, menunggu apa perubahan di SEA Games ini. Nggak hanya lawan Vietnam, tapi lawan-lawan berikutnya di SEA Games ini. Apa yang paling kalian tunggu? Selain mencari striker, mencari penyerang yang benar-benar bisa diandalkan. Apa iya kita mengandalkan Ronaldo Kuate yang masih muda? Egy menurut saya tidak bisa dibilang sebagai striker, pemain nomor 9. Apakah Muhammad Ridwan, apakah Irfan Johar yang menjadi pilihan Sintayong, apakah bergantian? Ini kan menarik, apakah bergantian diturunkan di SEA Games nanti? Penantian saya itu. Apa penantian kalian? Sampai ketemu di pembahasan What with West lainnya, kita ulik yang unik dengan asik. Bye.